lantai batu bara. Saya sudah berusaha untuk translate Juma, ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka ya. Yesaya 6 ayat 7, aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek. Sudah jelas ya? Ambil HP ke situ yang baru. Udah jelas ya, Juma. Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Sabar. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu kadang aduh. Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Serapim nih membawa bara. Ya. Kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritzpah. Enggak salah kan? Apa artinya ritzpah? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu, Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Hancur semua ini. Hancur semua. Entah bagaimana lagi nih logikanya semua jalan ini. Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu, Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi. Cocokologi. Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritzpah itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk, batu yang bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa bentuk lantai batu. Tuh, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa, berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa, berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa, berarti batu yang dibawa. Dengarkan. Lantai kayu dibawa, berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Untuk menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana lantai keramik? Dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, Ritzpah. Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari mana? Dikatakan Serapim, berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai dibawanya. Lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium. Makanya dijelaskan dosa sama terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu. Itu yang tertulis, Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya, Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai rumah artinya lantai batu. Lantai batu. Silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan.
Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa batu. Urgensinya lantai batu dibawa malaikat. Apa urgensinya Juma? Lantai Menghapus batu dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya. Saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Terserah. Terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, kita kasih jawabannya. Anda bilang untuk apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Selalu memaksakan kehendak ini Zuma ini. Nih. Tidak usah tertawa menutupi kehancuran nih. Dia menyentuhkan kepada mulutku, Ya. serta berkata, lihat, Ya. ini telah menyentuh bibirmu, Ya. maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Putangan dong. Coba baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapi membawa batu, lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah, Oke. kan nggak kulawan bro. Oke, sudah ya. Zuma. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau Juma. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa. Mengikutinya. Mencium dengan Nggak ada bibir. dalilnya. Berarti nggak bisa. Nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Bisa, catat itu. Dalam Bisa. urusan menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Bisa ya, catat itu. Mencium Bisa. Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa. Nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Iya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad bisa. nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu menghapus dosa? Sebentar. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari. Dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah
kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Melakukan. Ya. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Mengusap. Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Iya. Mencium bisa menghapus dosa. Bukan batu Nah, yang mencium menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mencium Mana lebih Hajar hebat Aswad. dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca. Baru saja dibacakan. Mencium Hajar Aswad menghapus dosa kan? Iya. Mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu. Mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita tadi dia menjawab, aku melakukan. Mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu Hajar Aswad. Mencium menghapus dosa. batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Ya. Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Framing lagi. Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih Percaya analogi dia. boleh? Dengarkan dulu, mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa? Enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, enggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, Dalam hal iya. menghapus dosa, ya, dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Akui mencium batu hitam Ya, itu menghapus tadi dosa. katanya dia akui. Sendiri yang Sekarang saya kasih hadis analogi. Muslim ini dibacakan sama kau sebentar. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya Oke. itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih analogi? Boleh saya kasih analogi, boleh? Ya kan, aku persilakan Oke. dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Nggak boleh dengan dalil Enggak seperti boleh. itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Kena. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium Hajar Aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Betul. Tapi mengikut Nggak ada. Rasulullah, Tidak Rasulullah menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in Aku kuntum melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yaman bisa menghapus dosa. Dan di situ kata- Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis
Kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada Betul. itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena yang tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan itu. Kenapa Kami kau juga nggak sering pergi? Masih ada nggak goa hero sekarang? Masih ada nggak goa hero sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Rasulullah untuk mengikuti apa yang dilakukan Muhammad. Mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad sendiri? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti Muncul. Muhammad mencontohkan kan? Berarti Muhammad mencontohkan. Nah, hapus dosa. Muhammad pergi ke dalam goa mencontohkan, bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahannuts mendapatkan wahyu Al-Quran. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Quran? Oke. Sekarang aku bilang sama kau. Muhammad mengawini anak umur 6 tahun, mencontohkan apa memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmu minim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau dicontoh oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini, Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda tadi tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini bertanya ke Siti Aisyah, ke Gua Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya, mematikan Kristen sedunia. Hati-hati ya. Ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Terang benderang di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Iya, betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan?
ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan Aduh, bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah. Alkitab aja lah kita bahas. Alkitab aja lah dulu. Alkitab. Silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Iya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu satu. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, enggak apa-apa. Kalau aku enggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ya, ini bukan menghujat. Ya, memang ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Aku Silakan. tahu memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku nggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku nggak mau mengatakan itu. Nggak mau. Ya, Jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Artinya aku tidak mau. Sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Sudah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna. Ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya, silakan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah bisa melihat, menyaksikan perdebatan antara anak Batak dengan Zuma ya, yang dimana dia mengaku-ngaku sebagai debaters ya. Ternyata dalam setiap diskusi si Zuma ini saya perhatikan memang dia hanya modal suara besar dan dia juga tidak bisa mempertanggungjawabkan ajarannya sendiri. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya sendiri. Biasanya dia kalau memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak Batak tadi, kita bisa melihat bahwa dia belak-belit. Padahal barusan dia mengucapkannya, apa yang dia sampaikan tadi bahwa mencium batu itu menghapus dosa. Tetapi ketika ditanya kedua kali lagi
oleh anak bata itu berbeda lagi. Nah, teman-teman, artinya tidak konsisten dengan apa yang sudah dia sampaikan, apa yang menjadi jawabannya itu tidak bisa dia pertahankan karena gampang sekali tergoncang, dan oleh karena dia tergoncang maka jawabannya bisa berubah-ubah, teman-teman ya. Hanya satu pertanyaan jawabannya bisa berubah-ubah, dan dia memberikan analogi yang sebenarnya itu jauh dari eh, dalil yang disampaikan oleh anak Batak terkait penghapusan dosa tadi. Nah, teman-teman, inilah kualitas si Juma yang dimana pengikut-pengikutnya pun sudah kagum-kagum dengan Juma karena besar suaranya, pakai sound dia yang luar biasa ya. Dia pakai toa kalau debat, teman-teman ya. Artinya hanya suaranya saja yang besar, tetapi sebenarnya tidak ada isinya. Pada hakikatnya tidak ada isinya dan tidak ada ilmunya. Dan memang dalam debatnya teman-teman ya, dia suka mengutuk dan suka menghujat Kristus ya. Seperti di video terakhir tadi, di narasi terakhir dari seorang Juma, dari pertanyaannya kepada anak Batak ya. Buah cakar itu apakah termasuk penghapus dosa atau menghapus dosa. Nah teman-teman, dia menyebut organ-organ tubuh yang seharusnya itu tidak perlu disampaikan itu. Sama dengan yang disampaikan oleh anak Batak tadi. Nah, kalau misalnya kamu mengakui seorang nabi, apakah yang lain-lainnya, alat kelaminnya, apakah itu disebut nabi juga? Nah, artinya teman-teman, bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus itu sudah menjadi korban penghapusan dosa, yang terutama adalah darahnya yang telah tumpah untuk pengampunan dosa umat manusia. Dia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Karena Yesus berkata, aku akan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Untuk tebusan bagi banyak orang, teman-teman. Dan itu sudah jelas, tidak ada embel-embel alat kelamin bisa jadi penghapus dosa. Itu namanya memang niatnya menghujat, menghina, teman-teman. Tapi itu tidak masalah karena memang kualitas mereka, ilmu mereka sampai di situ. Karena mereka tidak sampai kedalaman kitab suci seperti yang kita pahami, tidak sampai pemikiran mereka di situ. Jadi ketika tidak sampai pemikiran mereka di situ, maka yang terjadi adalah hujatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.